Dari semua jenis hantu yang pernah lu temuin dan mungkin berinteraksi sama lu, yang paling ganggu yang mana? Yang paling ganggu sebenarnya Oke, kali ini gue udah bareng sama Sarah Wijayanto. Dan yang pastinya gue kenal dari tahun 2014. Kita udah pertama kali ketemu pas live-nya masih di dunia lain. Dan kali ini karena memang Sarah selain sebagai penyanyi tapi juga dikenal sebagai orang yang mempunyai indera keenam yang aktif. Jadi gue bakal ngobrolin mengenai hal tersebut, Kak. Oke. Pertanyaannya gini, yang pertama-tama sebenarnya paling gampang adalah dari umur berapa atau kapan pertama kali lu sadar bahwa lu mempunyai indera keenam? awal banget ngelihat itu usia 8 tahun. Oke. Tapi dari umur 8 tahun sampai SD, SMP, SMA itu banyak banget ngalamin kejadian yang memang dari kecil sampai ke usia remaja itu semakin meningkat gitu. Kayak misalnya waktu kecil, waktu SD tuh sering banget dikejar sama bau. Jadi ada bau, mencium bau yang tidak pada tempatnya. Contohnya misalnya tiba-tiba lagi main di kamar, terus ada bau kayu cendana, which is memang tidak bukan bau yang sebenarnya yang jahat. Terus baru tahu sekarang bahwa itu leluhur berarti. Cuman kan pada saat itu nggak ngerti. Aneh, iya. Kok bau apa gitu? Masih nggak familiar dengan bau itu. Pernah kabur, jadi lari dari kamar sampai ke pagar depan. Semakin jauh dari kamar itu semakin kenceng baunya. Kayak gitu. Misalnya salah satu contoh yang dialamin. Terus setelah bau itu baru mulai suara. Mendengar. Setelah itu mulai melihat bentuknya lebih jelas. Terus setelah itu mimpi. Jadi dibangunin, mereka mulai berinteraksi lewat mimpi. Gitu. Jadi sebenarnya maksudnya bisa dibilang bahwa itu tahapan demi tahapan lah ya, nggak langsung berat. Semua gitu. Emang step by step aja yang akhirnya emang lu laluin itu gitu. Di usia 8 tahun pertama kali ngeliat itu bentuknya ngeliat sosok orang biasa, tapi lama-lama dia berubah menjadi hitam. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu nggak terlalu takut. Mungkin karena belum terlalu ngeh kali ya. Nggak ngeh itu apaan gitu. Artinya lo bener-bener pertama kali melihat yang wujudnya bentuknya aneh itu masih inget ya kira-kira at what certain age yang bentuknya aneh? Kalau maksudnya kan kalau orang kan gelap gitu, maksudnya aneh gitu. Mulai SD sih itu udah kayak dulu tuh dia di rumah nenek kita itu memang katanya banyak hantunya. Dan memang keluarga tuh kayak om, tante, bude, pak de tuh emang seneng dengan hal-hal itu gitu. Jadi kayak mereka suka ngobrolin. Terus kan kita masih kecil jadi suka nguping, kepo, dan pernah memang dikasih tahu ya di belakang situ ada makhluk yang kepalanya 3. Jadi tuh ngelihat, nggak lama dia ngomong jelas, dan baru ngeliat kepala gitu langsung kabur. Takut pada saat itu artinya? Ya karena lu nggak biasa melihat gitu. Takut. Ya akhirnya sampai usia berapa kalau pulang tuh minta ditemenin. Nah tapi kan artinya perjalanan lu cukup panjang ya Mbak ya, dari usia 8 tahun sampai sekarang gitu. Artinya kan banyak lah jenis-jenis makhluk yang lu saksiin, yang ketemu gitu yang ya. lu lihat, lu ketemu, bahkan lu interaksi gitu. Dari semua jenis hantu yang pernah lu temuin dan mungkin berinteraksi sama lu, yang paling ganggu yang mana? Yang paling ganggu sebenarnya ini bisa di list sih sebenarnya. Tapi kebanyakan ya yang paling agresif itu memang sosoknya cewek. Tapi gue nggak bisa bilang kalau itu kuntilanak, karena nggak semuanya kuntilanak juga gitu. Tapi memang kayak misalnya yang di rumah dulu tuh ada perempuan jahat banget yang di rumah rumah zaman dulu, rumah SD, waktu zaman SD itu ganggunya tuh sampai orang workshop depan dikejar. Iya, jadi bener-bener udah bikin orang nggak cuma di rumah itu tapi orang sekitar juga nggak betah gitu. Dan dia sering banget datang gangguannya tuh kayak misalnya di jendela kretek kayak gitu. Tapi
cuman ganggu aja gitu loh. Oke. Tapi kan itu gimana ya, males kan. Oh, iya. Dan dia berapa kali, kebetulan tante waktu itu juga peka, jadi dia yang sering banget mendapat gangguan. Misalnya waktu itu dia cerita lagi nyetrika, terus muncul dari kiri, dari kanan, dari belakang. Sebenarnya satu sosok. Nah itu katanya dia sih ada 3 yang datang mendekat gitu, cuman dia bilang ini kerjaannya yang di pohon bambu katanya. Nah yang pohon bambu ini si cewek itu. Maksudnya dari semua ya, dari semua yang ganggu banget sosoknya perempuan. Oke, jadi sebenarnya kita nggak bisa generalisasikan sosok apa misalnya jenis ini, Ya. tapi ternyata memang tergantung ke karakter dari si makhluk itu sendiri ya. Oke, nah satu pertanyaan terakhir yang sebenarnya cukup menyita perhatian gue beberapa waktu terakhir ini gitu kan, karena kan pada dasarnya gini, entah kenapa mungkin sejak gue bergabung di program Masih Dunia Lain itu akhirnya gue baru mulai sering berinteraksi dengan yang namanya dunia mistis, dalam pengertian gue mencoba untuk mempelajari ada apa aja sih di sekitar situ. Dan barulah di situ gue menyadari bahwa banyaknya paranormal dan banyaknya juga orang yang ngaku-ngaku paranormal. Ya kan? Mungkin yang nonton ini juga sadar beberapa waktu lalu juga mengatakan ada yang paranormal juga gitu kan, sampai mengatakan oh ini belum meninggal segala apa. Dan semua orang bingung, ini sebenarnya orang gila atau benar paranormal sih gitu kan. Dan itu juga banyak pertanyaan orang, bener gak sih? Gimana cara paling mudah untuk mengenali apakah sebenarnya orang ini benar-benar mempunyai sixth sense yang aktif atau dia cuma pura-pura? Pasti kelihatan sih. Misalnya kalau seseorang yang terlalu menggembor-gemborkan apa yang dia punya, itu biasanya patut dipertanyakan. Gitu. Iya. Cuman kayak apa ya? Kadang-kadang kalau misalnya emang benar-benar mempunyai kemampuan ini ya, kalau gue nggak nyaman kalau misalnya ke suatu tempat ditanyain itu terus. Oke. Nggak nyaman kalau kan ada momen kita tiap hari kan ketemu kayak gituan. Iya. Ada saatnya kita capek nggak mau ngomong gituan gitu. Tapi kalau ke setiap tempat baru manapun ketemu orang-orang baru pasti ditanyanya ada apa sih di belakang kita kayak gitu-gitu. Oke. Itu capek gitu. Beda dengan orang-orang yang pura-pura mungkin baru ketemu, hai apa kabar? Lu tau nggak di belakang lu tuh ada ini gitu. Iya, gitu. Itu malah sebenarnya Itu agak harus jadi dipertanyaan gitu. Pertanyaan karena satu hal juga untuk orang ngebaca seseorang tanpa izin orang ini itu juga ada kode etiknya kan. Oke. Jadi di dunia spiritual paranormal ini sebenarnya emang nggak sembarangan juga dan memang ada kode etiknya kayak gitu. Nggak mungkin lah, tapi ketemu sih pernah. Jadi datang tiba-tiba, ya lo tuh gini, belakang lo tuh ada ini, lo tuh bakalan gini, tanpa ditanya gitu ya. Ada Banget. Ada juga. Ada. Oke. Gitu misalnya. Jadi ya itu udah tergantung si orang tersebut, dia mungkin mau mencari satu posisi, kita nggak tahu juga kan, Mencari macam-macam. eksistensi, mencari bukannya prestasi tapi sensasi ya kak ya. Iya. Tapi ya gitu juga karena banyak yang kayak gitu akhirnya semua disamaratakan. Banyak banget yang bilang, Sarah Wijayanto kan dia cari sensasi doang, dia bohong tuh, pembual, hoax lah, apalah gitu. Ya terserah juga karena gue nggak pernah mau maksain orang untuk percaya apa yang gue percaya. Yeah. Kalau misalnya nggak percaya, it's fine. Yes. Kalau gue sering berbagi cerita hantu di Instagram gue, ya cuman pengen berbagi, kalau nggak suka nggak usah dibaca gitu kan. Toh gue juga nggak maksain, oh ini beneran loh apa. Kalau emang nggak percaya hantu, nikmatin aja sebagai sebuah cerita. Iya betul. Anggap aja itu novel, fantasy or whatever. Kan Iya. juga ya gue nggak memaksakan apapun, jadi enjoy aja gitu. Jadi ya tergantung kita gimana ya. Kalau dulu ada acara di Antv tuh, bagaimana Anda menyikapinya? Oh ya kalau buat gua ada paling gampang dari zaman dulu ketika Masih Dunia Lain tayang, ditanya benar apa enggak, gue selalu bertanya balik, lu percaya atau enggak? Kalau dia jawabnya percaya, maka gue bilang ya ambillah makna ataupun juga sisi positif yang bisa lu ambil dari tayangan itu. Yang bilang nggak percaya, gue akan selalu bilang ya udah ambil dari sisi hiburannya, tontonannya. Sama halnya ketika lu mendengar cerita hantu, mungkin ya udah kalau emang lu percaya, lu ambil ada makna positif apa dari cerita itu. Kalau lu nggak percaya, ya udah sebagai bacaan kita dulu bilang. Iya betul. Baiklah.
ya kan? Semua tuh mesti dinikmatin aja kok, kan gratis. Betul. Cuma tinggal nonton, Emang? cuma tinggal baca, Heeh. kan nggak beli buku. Gak gratis kak, kan pakai kuota internet kan? Oh iya bener. Oh enggak, itu juga free wifi kok. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Iya, thank you. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Nico Oliver, dadah.